Akhirnya kita ketemu lagi sama casing ini. Ini casing yang memang menarik dari awal kita ada 3 game sampai sekarang. Ini adalah casing Metalfish S3 Plus, salah satu casing yang mendukung motherboard mini ITX. Dengan harga yang kurang lebih bisa dibilang 1 sampai 1,4 juta. Kalian bakal mendapatkan casing kecil dan elegan dengan warnanya yang silver. Casing ini berbahan aluminium, yang berarti casing ini bisa dibilang ringan untuk dibawa kemana-mana. Pada bagian depan casingnya ini terlihat polos, nggak ada apa-apanya. Pada bagian sisi kiri, ini ada rongga udara. Kalau pada bagian sisi kanan, ini ada kaca penutup di mana kalian bisa melihat isinya. Dan di bagian bawah ada tulisan Metalfish. Pada sisi bagian atas terdapat rongga udara. Ini saya kasih tunjuk. Nah, pada sisi bagian atas ini terdapat rongga udara, dan untuk fan ada 2 USB 3 di sini dan ada 1 tombol power. Kalau pada bagian bawahnya ya standar lah ya. Bagian bawahnya ini ada 4 kaki, terus ada 4 pasang baut untuk pasang SSD kalian. Jadi SSD-nya pasangnya begini. Di sebelah sini untuk power supply. Ini hanya mendukung power supply yang kecil. Oke, kita buka. Oke, ini kondisinya sudah terbuka. Cara bukanya simple, sini ada 4 baut. Di kanan dan di kiri. Nah, ini di sebelah sininya juga sudah ada 4 baut. Saya sudah buka semuanya. Kita akan mendapatkan 3 ruangan. Ruangan pertama adalah ruangan motherboard di sebelah sini. Ruangan kedua adalah ruangan VGA ini ruangan VGA. Dan ruangan ketiga ini ada ruangan power supply dan ruangan untuk SSD. Untuk ruangan motherboard, dia memang cukup tebal dibandingkan yang lain. Nah, ini adalah bagian belakangnya. Di ruangan motherboard ini ada banyak lubang-lubang ya, ini untuk masukkan kabel ke VGA, ke ruangan VGA, atau ke bawah untuk ke ruangan power supply. Kalau di ruangan VGA ini memang paling tipis, ya dia hanya mendukung 2 slot, VGA 2 slot saja, dengan panjang maksimal 23 cm. Kalau untuk tinggi ya kalian bisa dapat ruangan cukup banyak lah untuk tingginya. Ini juga sama, ada rongga-rongga juga ini untuk ruangan motherboard dan ke ruangan power supply. Kadang-kadang ada VGA yang butuh kabel power supply, ya kan? Ya lewatnya lewat sebelah sini. Untuk ruangan yang ketiga, ruangan power supply ini, kurang lebih power supply-nya ada di sebelah sini. Kurang lebih, ini hanya mendukung power supply yang kecil atau SFX. Kurang lebih akan makan segini. Nah, sisanya ini adalah rongga kabel dan rongga SSD. Jadi di sini bisa memasang 4 SSD. Kalau dari bautnya dilihat dari bawah gini. Nah, ini bisa pasang 4 SSD dalam kondisi vertikal. Saya tadi coba masukkan SSD dan memang agak susah. Ya, karena ini cara masukkannya adalah seperti ini dulu. Baru digini. Ini hal penting sekali. Kenapa? Karena kalian tidak akan bisa memasukkan ini, kalian masukkan gini, baru kalian putar. Itu tidak bisa, susah. Jadi harus lewat samping dulu. Nah, lewat samping dulu seperti ini. Baru dia didorong masuk. Nah, ini jadi lebih mudah dia. Ini pun kondisinya agak keras. Tapi selama dia masuk dengan baik, ya sudah. Perlu diingat kalau casing ini tidak mendukung hard disk 3,5 in sama sekali. Nah, di sini karena ruangannya mungkin terlalu kecil ya, jadi tidak ada tempat hard disknya sama sekali. Untuk kabel management, semua kabel kalian otomatis akan terlihat. Nah, di sebelah sini, ini kan tempat motherboard ya. Di sebelah sini ada tempat agak besar. Ini adalah tempat kabel management kalian. Jadi di casing ini kabelnya akan terlihat. Pada casing juga sudah disediakan riser. Nah, ini adalah risernya. Riser ini gunanya apa? Ini untuk menghubungkan motherboard ke VGA. Jadi risernya ini
akan masuk lewat sini. Nah, ini nancap ke, ini ada lubang ya, ini ada lubang, kalian bisa lihat. Nah, ini akan nancap ke motherboard, klek gini. Kemudian, nah ini ada tempat bautnya. Ini akan nancap di sini, klek. Kemudian VGA-nya ditancap di sini. Sekali lagi, ukuran VGA yang bisa masuk sini hanya panjang maksimal 23 cm. Pada bagian atas, nah, kalian bisa lihat, kita bisa, ini saya minggirkan dulu. Pada bagian atas, kita bisa memasukkan sebuah fan 12 cm, tapi hanya fan dengan ketebalan yang slim. Kita tidak bisa memasukkan fan biasa yang tebalnya 2,5 cm ke bagian atas, tidak bisa. Jadi hanya fan slim yang bisa masuk ke casing ini. Casing ini cukup unik karena biasanya ini ya, casing-casing itu menaruh motherboardnya di sebelah kanan. Kalau kalian lihat seperti ini, nah dia biasanya menaruh motherboard itu di sebelah kanan. Terus semua alat-alat ditancap di situ. Tapi kalau di sini, casingnya itu dipasang terbalik. Motherboardnya itu dipasang terbalik. Jadi motherboardnya dipasang di sebelah kiri. Kalau saya bilang ya, casing ini bisa menjadi sebuah casing pilihan kalau kalian sering bepergian dan harus membawa komputer. Dengan harganya yang kurang lebih 1-1,4 juta rupiah, kita akan mendapatkan casing kecil yang bisa dibilang ini ringan banget ya kalau tidak ada isinya. Elegan, warnanya silver. Kalau kita kasih fan RGB, ya otomatis akan ada di sebelah sini atau di atas. Ini saya yakin bakal banyak yang ngeliatin casingnya. Tapi casingnya ini bukan tanpa kekurangan. Karena tutup yang sebelah sini itu tadi kaca, ya ini kacanya. Ini kalau nutup di sebelah sini, otomatis aliran udaranya itu agak susah. Kalau yang sebelah kanan, kan ketutupnya tadi ada lubang-lubang. Yang sebelah kiri kaca, di sini tempat prosesor, otomatis dia punya angin panas, ada kemungkinan akan berputar-putar di situ-situ saja. Cara mengatasinya bagaimana? Ya gampangnya kita bisa custom kacanya ini dengan akrilik yang kalau bisa berlubang-lubang supaya udaranya mengalir dengan baik. Oke, sekarang kita akan lihat casingnya ini kalau dalam kondisi sudah dirakit. Oke, selamat datang kembali. Ini kondisi casingnya sudah dirakit. Untuk waktu perakitannya, kalau ini sudah lumayan mengerti ya, jadi kurang lebih 30 menit, 45 menit sudah bisa terakit. Kalau belum mengerti cara ngerakitnya mungkin bakal lebih lama. Ini tips saja dari kita ya. Ini urutan pemasangannya adalah ya. Yang pertama, motherboard dulu. Motherboard ini yang paling pertama dipasang. Setelah motherboard dipasang, kemudian VGA riser ini. VGA riser ini penghubung antara PCI ini ke VGA-nya. Setelah VGA riser dipasang, kemudian fan yang di atas. Fan di atas ini masukinnya dari sebelah sini. Nah, ini masuk cerek gini. Baru di bautnya di sebelah sini. Ini agak aneh ya, masukinnya dari sebelah sini, tapi bautnya dari sebelah sini. Setelah setelah fan atas dipasang, baru kita pasang VGA-nya. Nah, setelah VGA-nya dipasang, kemudian antara power supply-nya atau SSD-nya. Kalian bisa pasang power supply-nya dulu, baru kemudian SSD-nya, atau SSD-nya dulu, baru kemudian power supply-nya. Untuk pasang SSD-nya seperti yang saya bilang tadi, SSD-nya harus dipasang posisi seperti ini dulu, klek, baru dimasukkan ke dalam, klek. Ya kan? Kalian tidak bisa masuk gini, baru dilipat, klek. Kenapa? Karena ini posisi ini tingginya ini sudah ngepres dengan SSD-nya. Kemudian sekali lagi, panjang VGA itu hanya bisa 23 cm maksimal. Ini ruangannya hanya 23,5 cm sebenarnya. Ada setengah sentinya guys. Tapi untuk amannya ya, di website aslinya juga tulis hanya 23 cm. Dan powernya itu harus power yang di atas. Kalau VGA kalian ada power tambahannya, biasa ada 2 tempat colokan, di sebelah sini atau di sebelah atas. Kalau kalian VGA-nya sudah 23 cm terus powernya di sini, ya ini kan kita nggak mungkin bolongin ya guys ya. Jadi mau nggak mau kita harus 23 cm dan powernya yang di atas masih bisa.
Hal penting lainnya untuk casing ini, ya guys ya, power supply-nya ini pasangnya tidak boleh terbalik guys. Ini hal penting banget guys. Ini hal penting banget karena dia pasangnya bisa terbalik. Maksudnya terbalik itu bagaimana? Kalian lihat di bagian bawah. Nah, ini ada lubang-lubang. Ini fan-nya itu harus hadap ke bawah guys. Fan-nya ini harus, ini hal penting sekali. Kalau kalian pasang fan-nya hadap ke atas dan memang bisa terbalik. Kalau kalian pasang hadap ke atas, nanti panasnya berputar di sini guys. Apa yang terjadi ya overheat, mati dan sebagainya. Jadi dia punya fan ini harus hadap ke bawah. Oke, sekarang kita ngobrol soal perkabelan. Perkabelan di sini memang ya seperti yang kalian lihat ya, perkabelannya tempat yang disediakan itu sangat terbatas. Untuk perkabelan ya, memang disediakan ini ada lubang, memang disediakan sini ada lubang. Kemudian di sebelah sini juga ada lubang sih. Sebenarnya lubang-lubangnya juga banyak. Antara ruangannya juga sudah disediakan rongga gini. Sangat disarankan untuk melipat kalian punya kabel atau memperpendek kabelnya. Kenapa? Ya karena tadi ininya sudah sedikit sekali, rongganya sedikit sekali. Kalau kabel, terutama kabel power supply ya, terutama kabel power supply ini yang kabel power motherboard, dan kan ada dua ya. Yang satu ke motherboard bagian sini, satu motherboard bagian sini. Kalau dia terlalu panjang, kan susah posisinya. Mau nggak mau ketika masuk di sini, harus dilipat dulu di sebelah sini. Ini kebetulan saya punya pendek. Ini power supply merek apa nih? Ini kebetulan power supply-nya pendek, karena dia Enermac Revolution. Kalau kalian punya SSD 4, dan kabelnya kepanjangan, kalian bayangin aja, ini kita punya aja baru satu SSD loh guys. Ini bukan yang paling ujung ya, ini kita taruhnya yang agak sini sedikit. Ini aja posisinya sudah seperti ini. Nah, ini sudah cukup penuh lah kita bisa bilang. Bayangkan kalau SSD kalian 4, ya memang sih lubangnya ini memang, nah ini lubangnya ini memang ditaruh di, masih ada rongga sedikit lagi gitu kan. Kalian bisa lipat kabelnya semua di sini. Tapi ya jujur aja, apalagi kalau kabelnya tipe yang keras. Ini hal-hal kecil yang sangat penting sekali ketika casingnya sudah kecil guys. Kalau casingnya besar, saya nggak akan ngobrol soal ini kabelnya apa lemes atau keras atau gimana, saya nggak peduli gitu kan. Kita tinggal pasang, tarik jack, selesai, tempatnya banyak. Tapi kalau di sini kabelnya keras itu jadi susah gitu ngerakitnya, susah banget ngerakitnya. Kemudian kalian punya tutup ini tutupnya ini sebenarnya bisa bolak-balik. Kalian bisa pasang ini di sini, kalian bisa pasang tutup ini di sebelahnya. Nah, kalian tinggal bautnya juga sama, dratnya sama, semuanya sama, apa segala macam. Jadi kalian bisa pilih sisi mana yang mau dipertunjukkan. Kalau saya sih ya jujur aja, saya sudah pasti tampilkan yang sebelah sini ya kan. Kemudian ya saya bahas perlampuan sebentar aja. Kalau untuk perlampu-lampuannya yang bisa dimodif ya hanya bagian sini. Biasanya kan kita bisa bagian kasih lampu di sini. Kemudian fan. Kalau untuk sebelah sini ya saya bingung juga, ini apa juga yang mau dilampu-lampuin ya. Ya dia bisa berjalan dengan baik dan banyak airflow aja sudah cukup lah. Satu lagi, kalau kalian mau bawa casing ini, pertama sangat disarankan untuk mengganti tutup kaca tadi tuh. Sebelah sini kan tutup bawahnya kaca ya. Untuk dijadikan ke akrilik. Kenapa? Ya kalau kita masukin dia ke tas atau koper. Ini masuk tas ya, ini pasti masuk, ini bisa masuk tas. Walaupun nggak semua tas. Ini bisa masuk tas, dia bisa masuk koper. Kalau kalian masukkan dia ke dalam koper, dia pasti akan dihimpit dengan banyak barang-barang ya kan. Kalau pakai kaca tadi ya kita jujur aja takutnya pecah. Dan yang kedua, kalau pakai kaca, airflow-nya kurang bagus. Kalau kita pakai akrilik, anggap saja ini akrilik bolong-bolong ya, ditutup gini kan. Ya dia airflow-nya enak gitu loh. Kemudian untuk pilihan cooler, case ini sangat tidak bisa dimasukkan
water cooler, kecuali kalian lobangin. Kecuali kalian las ini bagian atas ini. Kecuali kalian las, kalian bolongin, ini bisa. Tapi kalau secara defaultnya, dia tidak mendukung water cooler. Jadi permainan cooler yang bisa kita modif lah ya, yaitu cooler yang di tengah ini, cooler prosesor. Untuk cooler RAM juga, ya nggak bisa lah guys, sudah pasti nggak bisa lah. Prosesor bisa, tapi tingginya ya kalian hanya dikasih spare. Nanti saya ukur, nanti muncul di layar ini jarak tingginya ini berapa. Oke, ini final look terakhir. Saya putar ya. Kurang lebih kalau sudah dirakit hasilnya akan seperti ini. Oke, sebagai penutup, sekali lagi ini adalah casing Metalfish S3 Plus. Kalau kalian senang dengan reviewnya, jangan lupa dislike, subscribe, ya kalian tahulah harus ngapain ya kan. Kita akan memberikan konten yang menurut saya menarik. Menurut saya menarik gitulah. Kalau saya nggak senang bikin kontennya, kenapa saya harus bikin gitu kan. Oke, itu aja. Kita jumpa lagi di video berikutnya.